Di PHK sewenang-wenang tanpa pesangon di tengah pandemi COVID-19, puluhan buruh dan karyawan perkebunan PT Lonsum Sumatera yang tergabung dalam Serikat Buruh Perkebunan Indonesia mengadukan ke DPRD Sumatera Utara. Puluhan buruh dan karyawan perkebunan PT London Sumatera yang tergabung dalam Serikat Buruh Perkebunan Indonesia atau Serbundo yang berasal dari kebun PT London Sumatera di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Asahan mengadukan nasibnya ke DPRD Sumatera Utara akibat PHK sepihak tanpa pesangon di tengah pandemi COVID-19 yang dilakukan perusahaan perkebunan yang berusia 1 abad tersebut. Melalui rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dimas, dengan dihadiri pihak PT London Sumatera, Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara, Ketua Umum DPP Serbundo, Herwin Nasution, menyampaikan berbagai pelanggaran normatif yang dilakukan pihak PT London Sumatera terhadap mereka. Di antaranya pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah pandemi COVID-19 tanpa ada pesangon yang memberikan kemudian upah pokok di bawah ketentuan, upah minimum sektoral kabupaten, dan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Namun yang paling disesalkan pihak Serbundo adanya sikap diskriminasi pihak PT London Sumatera yang menghalang-halangi buruh dan karyawan kebun untuk kebebasan berserikat. Mereka melihat ini ada unsur pidana dan sudah dilaporkan ke pihak Polda Sumatera Utara. Yang paling disesalkan, pemerintah sudah memerintahkan agar PT London Sumatera kembali memperkerjakan buruh dan karyawan yang di PHK. Tetapi pihak manajemen PT London Sumatera malah menolak. Ya, sebenarnya di perusahaan PT Lonsum ini banyak kita temukan persoalan-persoalan yang melanggar hak normatif. Yang paling mendasar, yang pertama itu adalah tentang kebebasan berserikat, di mana kita Serbundo sebagai serikat buruh yang tercatat di pemerintah, terdaftar di pemerintah, ada pemberangusan yang terjadi terhadap kita. Artinya ada diskriminasi yang terjadi kepada kita sebagai serikat buruh, dan itu adalah menjadi sebuah unsur pidana, dan itu telah kita laporkan ke pihak Polda supaya itu diusut tuntas bahwa itu adalah sebuah pelanggaran pidana terhadap kebebasan berserikat. Yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa akan melakukan efisiensi terhadap perusahaan. Tetapi menurut undang-undang efisiensi itu harus ada proses dialog. Apa yang mendasari efisiensi? Karena kita tahu bahwa kita tetap bekerja di perusahaan, produksi tak berjalan, kenapa tiba-tiba efisiensi? Ini yang menjadi problem kita, karena efisiensi itu mempunyai konsekuensi PHK. Terjadi PHK, dan PHK itu sendiri itu melakukan mediasi dan tanpa itu PHK-nya sepihak. Kita mediasi dengan pihak pemerintah, dan pihak pemerintah menganjurkan supaya dipekerjakan kembali. Jadi keputusan mereka adalah supaya dipekerjakan kembali. Ini ditolak oleh pihak manajemen. Ada berapa orang di PHK? Ada pengurus kita, ada sebanyak 7 orang. Kemudian ada juga 21 orang anggota kita. Sebelum-sebelumnya juga banyak. Kalau di total berapa orang? Di total itu ada sekitar 50-an lebih yang di PHK gitu, anggota kita. Itu di tengah pandemi COVID itu? Ya, di situasi COVID ini. Menyikapi keluhan buruh dan karyawan PT London Sumatera, Komisi E DPRD Sumatera Utara berjanji akan mengeluarkan rekomendasi, diantaranya terkait perjanjian kerja bersama antara buruh dengan pihak perusahaan, dan masalah pesangon serta upah buruh yang harus ditindaklanjuti. Sebenarnya semuanya yang dimohonkan kepada kita, yaitu melalui Serbundo, Serikat Perkebunan Indonesia, adalah hak normatif. Hak normatif yang mana terkait pesangon, terkait pengupahan, terkait perjanjian kerja, yang semuanya sangat normatif lah saya kira. Namun memang ada ketidaksepahaman yang sama antara perusahaan dengan pekerja. Makanya muncul dinamika dan gesekan-gesekan di lapangan, termasuk antara serikat pekerja yang satu dengan serikat pekerja yang lain mungkin ada dianggap perbedaan perlakuan oleh perusahaan. Maka dari itu kita sampai dalam ruangan rapat ini, kita harapkan kita temukan solusi-solusi terbaik, kesepakatan terbaik. Namun yang kita harapkan sebenarnya tingkat direksi yang hadir, namun diwakili hari ini oleh teman-teman dari aspek legal dan lain sebagainya. Tapi kita tetap akan mengeluarkan rekomendasi tertulis atas izin pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara
kepada Disnaker, kepada perusahaan juga. Di antara rekomendasi kita apa aja? Yang pertama kita akan minta perjanjian kerja bersama atau PKB itu ditelaah kembali poin-poinnya, termasuk dengan kondisi perjanjian kerja buruh harian lepas atau BHL itu tolong benar-benar dicek. Kalau memang dia per tahun dibuat, tapi ternyata sudah bekerja 10 tahun, itu perlu ada penindakan oleh aspek pengawasan di Dinas Tenaga Kerja. Hal-hal tersebut akan menjadi fokus dalam rekomendasi yang akan kami keluarkan dalam waktu dekat. DPRD Sumatera Utara juga berharap tindakan menghalang-halangi kebebasan berserikat yang dilakukan pihak PT London Sumatera dapat ditindaklanjuti Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Edi Sahputra, Medanku TV mengabarkan. Thank you.